Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas. Jadi ada sebuah partikel itu bergerak dari keadaan diam. Dalam bidang x, y, x dan y-nya dalam satuan meter, mula-mula partikel berada di titik O, 3 detik kemudian posisi partikel berada di titik A, dan 2 second setelah itu partikel sudah berpindah lagi ke titik B, lalu kecepatan rata-rata benda saat berpindah dari titik O ke titik B, itu adalah yang ditanyakan. Jadi kita tulis dulu T1, karena mula-mula partikel berada dalam keadaan diam, kita tulis T1-nya sama dengan 0 second, X1-nya itu 0,0 ya, karena mula-mula partikel berada di titik 0,0. Lalu 3 detik kemudian berarti T2 sama dengan 3 second, posisi partikel itu adalah 5,4. Dan 2 second setelahnya berarti T3 itu adalah 2 second, itu partikel berpindah lagi ke titik B, yaitu di titik 6,8. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Nah, karena kecepatan itu besaran vektor, jadi beda ya teman-teman dengan kelajuan. Kalau misalkan kecepatan itu bergantung terhadap arah, sehingga itu akan bergantung dengan perpindahan. Yang mana perpindahan juga bukan atau tidak sama dengan jarak. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu posisi dari partikelnya. Di sini mula-mula partikel itu berada di titik 0,0, berarti X-nya 0 dan Y-nya itu adalah 0. Ini adalah posisi awal dari partikel. Kemudian partikel bergerak ke titik 5,4, berarti sumbu X-nya itu adalah 5 dan sumbu Y-nya adalah 4. Berarti partikel berada di sini, di posisi yang kedua. Lalu partikel juga bergerak lagi ke titik B, yaitu 6,8. Berarti X-nya di angka 6 dan Y-nya di angka 8. Ini adalah posisi yang ketiga dari partikel. Nah, kalau misalkan kita memperhitungkan jarak, itu berarti partikel dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3. Itu adalah jarak yang mana berkaitan dengan kelajuan. Tapi beda halnya dengan kecepatan. Kecepatan itu mengenai perpindahan. Jadi yang diperhitungkan itu adalah posisi awal dan posisi akhirnya. Sehingga meskipun partikel itu bergerak ke sana kemari terlebih dahulu, tapi posisi akhirnya itu di titik yang ketiga, maka besar perpindahannya itu adalah garis yang ini. Jadi posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Nah, untuk mencari berapa besar perpindahan, karena ini merupakan garis miring, berarti kita bisa gunakan Pitagoras, teman-teman. Yang sebelah sininya tingginya itu sama dengan 8 ya, 8 meter. Lalu yang garis horizontalnya itu sama dengan 6 meter, yang ini. Ini yang 8 dan ini yang 6 meter. Nah, kita cari tahu dulu berapa besar perpindahannya. Kita gunakan rumus dari Pitagoras karena ini membentuk segitiga siku-siku. Berarti 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat ya, karena kita ingin mengetahui berapa garis miringnya. 8 kuadrat itu adalah 64, 6 kuadrat adalah 36, 64 ditambah 36 itu adalah 100, akar dari 100 adalah 10. Jadi besar perpindahannya adalah 10 meter. Jadi jarak dari posisi awal ke posisi akhir adalah 10 meter. Nah, sekarang langkah yang kedua, kita bisa mencari kecepatan rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini, yaitu delta S per delta T. Delta S adalah perpindahan yang udah kita cari, dan delta T adalah waktu yang dibutuhkan oleh partikel tersebut dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, jadi delta T di sini itu penjumlahan nih dari T1, T2, dan T3. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Delta S itu adalah 10 meter, T2 adalah 3, dan T3 adalah 2. Kemudian 0 ditambah 3 ditambah 2 itu adalah 5, 10 dibagi dengan 5 adalah 2. Jadi kecepatan rata-rata benda saat berpindah dari titik O atau titik awal ke titik B atau titik akhir adalah 2 meter per second. Sehingga pilihan jawaban yang benar pada soal ini adalah pilihan jawaban yang B. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.